Sebentar ya. Bentar, saya upload di Drive dulu deh. Contoh soal banyak. Di kalian jangan terpaku sama slide-nya dosen doang gitu sebenarnya. Slide dosen itu sedikit ya. Kalau mau lebih banyak ya refernya ke buku. Oke, oke, saya udah share books ya. Nanti teman-teman bisa refer di books-nya sebentar yang mana. Yang di ini ya, di GCR ya, full book. Nanti ada di GLX sama Digital System Design ya. Nah, di sini teman-teman silakan di dalam bukunya ini banyak latihan soal ya, baik itu counter maupun yang lain. Nah, refer ke sini. Nah, di GLX yang ini ada penyelesaiannya juga ya, jadi nggak hanya latihan soal. Misalkan pengen ngecek jawaban saya benar, jadi bisa ke sini. Jadi untuk contoh-contoh soal kalian bisa cari di buku yang ada di sini ya, dua buku ini ya. Kalau ini materi yang lalu ada FSM ya, Finish State Machine, kemudian ada counter design, register sama electronic counter ya. Oke, mungkin itu ya untuk materi. Ada lagi nggak untuk sampel soal? Oke, kalau belum ada kita latihan ya terakhir ya. Kita latihan soal terakhir. Ini soalnya. Oke, misalkan ada sebuah empat ya di sini. SISO, serial in, serial out. Kemudian ini adalah contohnya, contoh pembuatan timing diagram. Nah, jika soalnya adalah jika data inputnya adalah 110 11100, maka gambarlah timing diagramnya. Jadi kalau ini contohnya adalah 1001, timing diagramnya kayak gini. Nah, misalkan inputnya adalah 110 11100, maka gambarkanlah timing diagramnya QA, QB, QC, dan QD-nya. Itu ya. Kita review berarti di 3.10 ya. Kita review di 3.10 ya. Teman-teman silakan dicoba dikerjakan dulu, nanti kita review bareng-bareng.
Oke, ada yang mau sharing untuk jawabannya kira-kira? Ayo, siapa yang mau share? Ada yang mau sharing nih? Ya, Mas Oka, jangan Mas. Bentar, saya set. Oh, jangan Mas. Apa sudah terlihat Pak? Sudah, oke. Oke, udah benar ini punya Mas Oka ya. Caranya gitu ya. Bentar, ini noisy banget. Bang potong rumput nih. Ya, di Laptek nih musuhnya tukang potong rumput, di rumah musuhnya tukang tahu bulat. Oke, ini udah benar ya punya Mas Oka. Mungkin teman-teman bisa dilihat data inputnya adalah 110. Jadi satu gelombang atau satu input itu adalah satu gunung, satu lembah ya. Jadi satu clock, satu clock. Makanya di sini ada di dua clock ya, untuk satu-satu. Nah, itu kan satu. Terus QA-nya sama dengan data input, dan QB-nya itu geser satu. Oh, QB-nya ini kurang ini Mas. Sorry, QB geser, QB-nya ini terlalu banyak gesernya. QB-nya ini geser 2 clock. Padahal kan gesernya cuma satu, shift registernya cuma satu. Jadi QB-nya kebanyakan. Ini salah ternyata ya, QB-nya gesernya kebanyakan. Oh, jadi dimundurin satu ya Pak? Ya, itu harusnya satu clock aja, bukan 2 clock. Kan kita shift registernya cuma satu clock. Sama ya, QC-nya ini juga kelebihan ya. QC-nya kan harusnya geser ke kiri ya. QD-nya juga geser ke kiri. Jadi kalau yang QB salah, otomatis bawahnya salah semua. Oke. Jadi otomatis yang bawahnya salah semua. Oke, ini punya Mas Oka ya. Oke, ada lagi ya? Thank you Mas Oka buat sharingnya ya. Baik Pak, terima kasih atas koreksinya juga Pak. Oke, ada lagi yang mau share? Punya saya beda sama Oka, Pak. Tapi kayaknya salah juga. Salah nggak ada masalah ya kan? Mending salah di sini daripada salah di ujian. Ya, Pak. Izin share screen ya, Pak. Silakan. Oh, ini lebih salah lagi. Jadi satu itu satu clock, Mbak Nurbaiti. Satu itu satu clock. Nah, ini kan nggak satu clock nih.
infonya Mbak Nurbaiti ini satu-satunya itu baru satu itu, belum satu clock. Satu clock itu satu gunung, satu lembah, itu satu, baru satu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Iya Pak, tadi apa namanya nggak lurus sama yang di atasnya itu. Nah, itu makanya pas ujian besok pada bawa penggaris ya, wajib bawa penggaris. Jadi ditarik ke bawah, ditarik ke bawah. Terus usahakan lebar pulse-nya atau lebar clock-nya itu sama ya. Usahakan lebar clock-nya itu sama, konsisten simetris gitu. Kayak ini udah tahu ya salahnya Mbak Nurbaiti ya? Iya Pak, udah tahu Pak. Oke, makasih. Makasih Oke. Pak. Oke, mungkin saya akan review langsung aja ya PPT saya. Tadi udah ada 2 sampel ya di teman-teman. Oke. Oke, saya akan jelaskan cara pembuatannya ya. Oke. Yang penting itu kalian gambar clock-nya dulu. Nah, ini clock. Kemudian lihat soalnya. Nah, soalnya ini positive transition atau negative transition. Kalau di sini kebetulan soalnya adalah positive transition ya. Oke, berarti kita akan mulai dari pulse rising age atau pulse pertama ya. Oke, berarti kalau saya bikin di sini, nah soalnya adalah satu-satu. Ingat, satu di sini adalah satu inputan, itu adalah satu gunung, satu lembah. Satu gunung, satu lembah ya. Nah, sampai sini. Oke ya, satu gunung, satu lembah, ingat. Kalau satu-satu berarti ada 2 gunung, 2 lembah, sampai sini ya. Nah, makanya nanti bawa penggaris supaya bisa lurus ke bawah. Maka, nah satu-satu. Kita gambar gini dulu ya. Kemudian yang terpenting adalah dikasih nomor dulu clock-nya. Itu penting ya, ini tak kasih caranya ya. Kenapa butuh dikasih nomor, nanti tak kasih tahu ya. Ini tolong nanti dikasih nomor 1, 2 dan seterusnya ya. 2 dan seterusnya sampai sini dikasih nomor ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya lah ya. Nah, ini kan satu-satu. Satu-satu. Oke ya, satu-satu terus kosong. Kosongnya 1 kan, berarti cuma 1 aja. Oke, terus kosong ya, kosong. Berarti kan satu gunung, satu lembah. Satu gunung, satu lembah. Berarti kita sampai sini. Oke ya, kosong. Terus triple 1, berarti ada 3 gunung ke sana ya. Berarti ada 3 ke sana, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Oke, saya akan gambarkan sampai sini aja. Yang ini kan 0 ya, 0 kan ke bawah ya. Jadi clock yang di sana, clock yang di sini nggak saya gambar lagi ya. Tapi nanti kalau di ujian ya digambar ya, clock-nya full ya. Oke, ini inputan. Ini QA ya, QA, ini QA. QA ini kenapa ini geser sebenarnya yang di slide yang pernah saya share itu ya, yang ada delay ya. Tapi kalau di soal ujian, teman-teman boleh digeser sedikit, boleh enggak, dari data input. Jadi data inputnya digambar dulu, ini adalah data input, kemudian nanti di bawahnya adalah QA ya. Jadi data input itu QA sama dengan data input sebenarnya cuma digeser sedikit ya. Tapi boleh digeser, boleh enggak lah, terserah kalian lah. Geser atau enggak sama aja. Oke, ini adalah QA. Misalkan ya, ini QA. Ini adalah QA. Kemudian ingat shift register SISO. Geser 1, bukan geser 2. Tadi punya Mas Oka itu digeser 2. Kita gesernya 1 aja. 1 berarti di mana? Nah, ini kan 1 nih, berarti kan harusnya dia ada di sini. Nah,
Geser 1, berarti dia di sini. Oke. Ini adalah QB. Ini adalah QB. Terus seterusnya, berarti ini kan tinggal digeser terus ya. Jadi geser 1, terus geser 1 lagi di sini berarti. Geser 1, berarti kan di sini. Nah, ini QC. Ini QC. Terus ini garis lagi. Geser 1 lagi. Gitu. Ini jangan lupa sampai kiri ya. Terus kan tinggal yang terakhir ya. Ini yang terakhir di sini, geser 1. Ini adalah QT. Oke, ini adalah QT. Jadi perhatikan pergeserannya ya. Geser 1 input itu 1 gunung 1 lembah, ingat itu. Dan tinggal yang bawahnya tinggal ngikutin kan, digeser 1, bawahnya digeser 1, bawahnya digeser 1 gitu. Terus jangan lupa pakai penggaris dan usahakan ukuran ini, lebarnya ini sama ya, konsisten, supaya kalian nanti nggak bingung pas gambar. Jadi ini semua digaris, terus dikasih nomor. Nah, kenapa dikasih nomor? Kenapa dikasih nomor? Nah, ini misalkan nanti ada soal, output pada saat clock keempat untuk QA sampai dengan QD adalah, nah, maka yang dimaksud output pada saat clock keempat itu adalah di sini. Nah, ini kan keempat. Yang keempat ini kan. Nah, yang di sini outputnya apa? Maka yang ada di bawah sini, tarik garis lurus. Nah, tarik garis lurus di sini. Yang 4. Maka QA-nya 1, di sini 1 ya. Ini 1. QB-nya 0, QC-nya adalah 1, QD-nya adalah 1. Maka outputnya adalah 1011 gitu. Misalkan ada pertanyaan, misal ada sebuah pertanyaan, apakah output saat clock ke-4? Maka adalah QA 1011 ya berarti ya. Dari QA ya, ini 1011. Tariknya di tengah ya. Nah, tariknya di sini ya. Oke. Oke, ini cara mengerjakan soal yang ini ya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Untuk kalau misalnya secara umumnya itu kita gambarkan clock-nya sampai berapa ya, Pak? Tergantung ininya. Secara umumnya tergantung inputnya. Mengikuti input. Clock itu mengikuti input. Ini kan inputnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8. Berarti ada 8 gunung, 8 lembah, Mas, minimal. Itu. Jadi clock itu mengikuti inputnya ada berapa. Karena kan si flip-flop ini kan dia aktifnya kan ketika ke-trigger sama si clock ini ya. Nah, tergantung dia positif transition atau negatif transition ya. Jadi kalau ada clock di sini, clocknya aktif 1, maka dia baru bekerja gitu. Jadi inputnya makanya geser 1, 1, 1, 1. Gitu. Jadi tergantung dari inputnya ada berapa sih gitu. Jadi makanya kenapa perlu di tadi ya, perlu di ini.
Kenapa perlu dinomorin yang ini tadi ya? Nah, ini nanti kaitannya dengan di sini. Ini ada di buku di Digi Electric ya. Nah, nanti kaitannya dengan ini. Nah, shift register itu selalu seperti ini. Selalu geser satu ya, siso ya. Nah, kalau ditabelkan nanti akan seperti ini. Nah, kalau tidak nah, kalau enggak seperti ini, berarti salah gitu ya. Jadi after first clock transition nanti hasilnya apa? Nanti second clock transition outputnya jadi apa? Third clock transition makanya nanti jadi apa gitu. Nanti akan seperti ini. Selalu geser satu ya, ini kan geser satu nih. Nah, itu kenapa tadi perlu dinomori. Jadi ini perlu dinomorkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Itu cara mengerjakannya. Terus misalkan ada soal lagi ya, misalkan persoalannya adalah negative transition, bagaimana cara menggambarkannya. Misalkan soal yang tadi saya buat soalnya adalah negative transition. Ini ada yang mau screenshot dulu? Karena saya nggak share ini ya. Sudah? Oke, udah ya. Sekarang saya ingin membuat soalnya adalah negative transition. Oke, bagaimana bentuk gelombangnya atau bentuk timing diagramnya? Oke, kita ingat bahwa negative transition itu dia mulai high itu ketika falling edge pulse yang pertama atau clock yang pertama. Maka di sini garis ini geser ke sini. Nah, ini juga geser. Jadi garis yang pertama itu dia di sini. Makanya sinyal ini akan geser seperti ini. Nah, jadi dia mulai high saat dia turun pertama ya. Turun pertama, maka ini 1, 2, berarti ini ada di sini. Oke. Kita geser ini, geser 1. Geser 1 berarti dari sini ke sini ya. Geser 1. Maka ini geser ke sini. Seterusnya ini juga geser 1 ya, dari sini ke sini. Ini juga geser 1. Ya, ini turun baru high. Kalau tadi kan dia high-nya di sini. Nah, karena kita negative transition maka dia high-nya di sini. Yang ini juga sama ya. Ini geser. Ini juga jadi geser gitu. Oke, yang ini jadi geser juga. Oke. Oke, ini untuk misalkan soalnya adalah negative transition dan ini gambarnya nggak seperti ini clock-nya. Clock-nya maka dia berubah ya. Gambarnya nah, panahnya itu ada di sini. Yang di sini nggak ada ya. Di sini jadi nggak ada. Jadi panahnya ada di falling edge-nya. Oke, ini untuk negative transition soal siso ya. Ada pertanyaan? Kalau mau di screenshot silakan karena saya nggak akan share slide ini. Nah, nanti Tanya, Pak. iya Mas Krisna aja Mas. Ini kan tadi ada 8 input ya Pak. Berarti untuk clock-nya sendiri digambarkan 8, minimal 8. Berarti boleh lebih dari 8 gitu ya? Boleh lebih dari 8 ya boleh. Ya kan ini clock ini nanti yang akan mempengaruhi output di bawahnya kan. Nah, kalau ini geser kan otomatis nanti clock-nya akan bertambah kan. Misalkan ini geser nih di sini. Kan kalian tetap harus menggaris ke bawah sebenarnya. Ini saya nggak garis ya, tapi harus digaris ya ke semuanya, ke 8 input ini. Nanti digaris titik-titik ke bawah. Nah, otomatis kan akan lebih dari 8 gitu. Ini kan 8. Geser 1 kan berarti jadi 9 clock-nya.
geser 1 10, geser 1 11. Berarti harusnya di sini minimal adalah 11 clock gitu total. Ini kalau apa ini negatif transition. Kalau positif transition ya mungkin akan karena kan mulai dari sini. Kalau dari sini ya clock-nya jadinya cuma 10 gitu. Ya kalau itu jumlahnya tidak apa namanya tidak baku ya. Clock itu kan yang mempengaruhi kapan si flip flop itu aktif ya. Jadi clock ini ya menyesuaikan bawahnya gitu. Kalau di sini dengan case negatif transition maka harusnya ada 11 clock. Ya. Ada lagi? Izin bertanya lagi, Pak. Iya, Mas. Ya. Ini kan yang di flip flop ya, Pak. Bagaimana kalau flip flop yang lain, Pak? Flip flop yang lain yang mana tuh? Kayak misalnya JK flip flop gitu, Pak. Oh, ini case-nya bukan flip flop, ini case-nya adalah siso ya. Case-nya adalah siso. Untuk JK flip flop nanti ikut persamaan karakteristik yang sorry, saya lagi batuk. Untuk yang lain ya nanti mengikuti ya, kan udah dijelaskan tuh sebelumnya kan di tabel kebenaran ya. Nah, bagaimana cara menggambarkan timing diagram ini dari tabel kebenaran gitu. Misalkan kalian inputnya 1, outputnya berapa. Ini kan di flip flop kan juga sama ya, dengan rangkaian siso atau serial. Kalau serial gimana? Kalau serial nanti dia akan shifting ya. Karena kan si output yang ini dia nunggu inputan dari sini ya. Itu kan serial ya, karakteristik dari serial. Jadi di inputan ini adalah menunggu output dari QA. Makanya di sini langsung geser 1. Geser 1 clock gitu. Untuk yang lain ya menyesuaikan. Ada banyak tuh sebentar. Untuk yang lain itu misalkan ini JK flip flop. Nah, kemarin kan kita belajar dari sini ya, JK flip flop ini ya. Nah, nanti kan penurunannya nah sampai ke sini nih. Sampai ke sini Karnaugh map. Nah, nanti dari sini kalian bisa menggambarkan timing diagramnya saat C-nya 0, B-nya 0, A-nya 0, maka next state-nya jadi apa? Nah, next state itu kan berarti pergeseran selanjutnya ya, sinyal selanjutnya. Jadi next state itu kalau state awalnya 0, 0, 0, nah state selanjutnya apa? Oh, 0, 1, 0, gitu misalkan. Nah, kalian bisa menggambarkan timing diagramnya. Untuk yang lain menyesuaikan. Nih, contohnya ini si register. Nanti ada parallel in, parallel out ya. Nah, ini parallel in, parallel out. Ini kan geser 1, 1, 1 semua nih. Parallel in, serial out. Nanti timing diagramnya ini. Jadi kalian tinggal di apa namanya? Tinggal dicatat aja. Sekarang kita open note ya. Kalian bisa mencatat timing diagramnya. Timing diagramnya yang ini apa? Oh, pipo, terus ini piso, sipo, sama siso. Ini kan tadi yang siso. Tapi yang ingin saya tekankan adalah bagaimana kalian bisa narik ini ya, membuat timing diagramnya dari siso misalkan. Kalau siso pakai di flip flop, nanti ada yang lain gitu. Ini pakai RS. Untuk yang siso, pipo, piso itu kita nggak kita nanti kisi-kisinya itu nggak fokus ke JK flip flop atau apanya gitu. Kita fokusnya nanti ke bagian timing diagram ya. Timing diagram. Bagaimana kalian membuat timing diagram, kemudian bisa mengestimasi tadi ya. Kalau sekian outputnya jadi apa? Contoh yang tadi kan kalau yang apa? Positif trigger itu kan 1011 nih. Nah, sekarang kalau negatif trigger kalau saya tarik di clock yang keempat, nah di sini maka akan jadi 0110 gitu. Maka akan jadi 0110.
Nah, yang penting kalian bisa mengestimasi ini. Kemudian bagaimana kalian membentuk ini menjadi FSM. Kemudian dari sini menuju ke diagram logik. Nah, itu ada di PPT saya yang sebelumnya. Bagaimana cara membentuk ini menjadi diagram logik ya. Jadi kalian bisa membuat state chartnya dulu, kemudian nanti membuat tabelnya, tabel Karnaugh, terus di background ke bawah ya, menjadi diagram logik. Paling itu ya. Terus pelajarin prinsip-prinsip dasar dari flip-flopnya itu sendiri. Nah, kalau ini kan sudah aplikasinya ya. Kalau yang prinsip dasar itu masih di atas ya. Ini karena state transition diagram ya. State transition diagram. Nah, ini juga dipelajarin ya. State transition diagram. Terus prinsip-prinsip dasar awal flip-flop ya. Ini untuk counter. Counter juga ya. Counter nanti kalian pelajarin diagramnya. Untuk yang BCD, kayak kemarin yang kalian bikin-bikin itu Mas. Nah, intinya itu ada di timing diagram lah. Kalau semua rangkaian digital itu ada timing diagram. Kalau timing diagramnya kalian ketahui, maka logiknya harusnya ketahuan. Jadi saat kapan Q-nya itu 1, kapan Q2-nya 1, kapan Q3-nya 0. Kalau untuk yang awal, Jacob Flip-flop ada di sini ya. Forbit, up dan counter juga pelajarin. Nah, nanti fokus ke sini. Tabel kebenaran ya, reverse atau downward counter ya. Ini angka berapa gitu. Ini kan nanti berkaitannya dengan BCD ya. BCD. Oke, itu kisi-kisinya, terus sampai ke prinsip dasar flip-flop ya. Ini untuk counter anchor binary, binary ripple enggak sampai ke sana. Nah, ini yang tadi. Jadi tolong clock-nya itu dikasih nomor. Jadi kalau ada soal seperti ini, maka ya nah ini dikasih nomor ya. Dikasih nomor. Itu untuk counter, ini jika flip-flop ya. Tabel kebenarannya, tabel kebenaran Q, N+1 ya, next step. Ini ada contoh soal, kalian bisa belajar di sini. Jadi kalau misalkan ini ya, ada asumsi-asumsi, maka hasilnya nanti seperti apa gitu. Kalian bisa belajar dari sini. Ini tipe-tipe IC kita nggak keluar ya. Jadi IC yang kemarin itu saya cuma kalian supaya bisa menerapkan saja langsung, secara langsung gitu ya. Jadi ini nggak akan keluar ya, tipe-tipe IC ya. Nah, ini untuk flip-flop synchronization ini nggak akan keluar. Paling yang dasar-dasar lah, yang kayak persamaan karakteristik ya. Kemarin kan kita belajar tuh, kalau di flip-flop maka persamaan next state-nya kan menjadi sama dengan D ya. Kalau JK flip-flop itu kan J, Q inverse ditambah K inverse dikali dengan Q gitu. Paling itu. Oke, ada pertanyaan lagi untuk KS? Izin bertanya Pak, Ya, silakan Mbak. terkait TAS-nya nanti open book atau tidak Pak? Ya, sorry, gimana? TAS nanti open book atau tidak Pak? Oh, penuh. Kayak UTS ya kayaknya ya? Ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Oke. Atau mau close book? Untuk spesial RB mau close book? Jangan Pak. Enggak, Pak. Jangan, Pak. Aja Pak. Ya, kirain kan ada yang kurang greget itu, Pak. Masa open book, saya pengennya close book. Nggak ada masalah, nanti tinggal saya ubah. Oke, ada lagi?
Oh iya Pak, untuk open book itu nanti itu kita hasil catatan atau boleh hasil printan gitu Pak? Open note, Mas. Hasil catatan. Open note. Baik Pak. Bukan open book, tapi open note. Kayak UTS open note kan ya? Iya, Pak. Iya Pak, Ya, catatan. sama. Kan Pak. sendiri. Ya, sama kayak UTS. Karena yang bikin soal sama yang ini kan koordinat Bu Nia ya. Jadi saya cuma setor soal. Kemarin setor berapa soal ya? Saya lupa. Saya cuma setor soal doang. Kayaknya malah saya cuma setor 1 soal ya. Atau 2 soal ya, 2 soal. Jadi soalnya nggak terlalu banyak, waktunya 120 menit seperti biasa ya harusnya sampailah. Terus ya tadi ya, hindarin kesalahan-kesalahan kecil lah ya. Kayak misalkan nggak digambar ya bentuk state, kemudian bentuk triggernya, kemudian bentuk outputnya nggak digambar, kemudian atau gambarnya salah ya harusnya rounded corner masih di kotak biasa. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, berarti kita cukupkan sekian ya. Wah ini kayaknya kuliah terlama saya mengisi 3 SKS, hampir 2 jam. Mungkin itu saja tadi kisi-kisinya. Sorry. Saya udah share semua kisi-kisinya, tinggal kalian ya, yang menentukan hasilnya gitu ya. Karena saya juga bukan yang menyusun kontrak kuliah, kalian kontrak kuliahnya cukup berat ya. Dengan 30 berapa? 32,5 ya. Ada 2,5-nya itu rada bingung juga. Kalau mata kuliah saya biasanya yang saya sendiri loh ya, itu ETS sama UAS itu kecil ya, paling cuma 15%. Nah ini karena mata kuliah wajib ya, ya harus dinikmati lah ya. Kalian masih bisa nge-push 32,5% ya. Cukup berat tapi ya harus optimis lah ya. Mungkin itu kita UTS EAS-nya offline ya. Ya kalau dosennya saya pasti offline ya. Nggak mungkin pilihan ganda lah. Masa mahasiswa pilihan ganda ya. Nggak seru gitu. Mungkin itu, terus ya terakhir mungkin karena ini pertemuan terakhir, ya saya harapannya teman-teman nggak ada yang ketemu saya lagi di tahun depan ya. Yang ada di sini ya, ini kan cuma 23 orang, yang lain nggak tahu lah. Harapannya ya lulus semua lah ya. Kita ada enak juga ya, A itu cuma 75 ya, harusnya bisa lah ya, dapat A atau minimal ini min-minnya itu B lah ya. 3 SKS itu min-minnya B lah. Kalau C itu udah hancur lah IPK. Mungkin itu karena nggak ada yang ketemu lagi tahun depan ya, mungkin saya mohon maaf ya kalau misalkan selama mengajar ya style saya emang kayak gini ya, keras ya. Karena mungkin masih ini ya, penyesuaian lah ya. Kalau saya dulu kan ngajar anak-anak STM gitu ya, ngajarnya pakai tangan, kalau ini kan harus pakai mulut. Jadi mungkin ada beda juga. Itu saja ya materinya. Sorry juga kalau kuliahnya saya emang hanya 1 jam, saya nggak pernah kuliahnya lama. Harapannya nggak terlalu bosan, yang penting inti dari materinya tersampaikan gitu. Mungkin that's all from me ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dalam pengajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak.